adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam pembahasan soal ujian sekolah, yaitu materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 SDMI bagian ketiga. Nah, video ini merupakan video lanjutan pembahasan soal ujian Bahasa Indonesia sebelumnya adik-adik. Nah, video sebelumnya dapat kalian lihat pada link ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan ujian sekolah maupun materi-materi lainnya dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja melanjutkan soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 36. Beberapa media perkembangan virus corona yang berasal dari kota Wuhan. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, beberapa media itu melaporkan perkembangan virus corona. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, betul sekali. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 37. Cermatilah penggalan paragraf berikut. Tata kalimat yang tepat untuk kalimat yang tercetak miring adalah, kita perhatikan. Ribuan pelajar dari Kabupaten Bantul meramaikan Festival Akbar Lomba Dakon di Museum History of Java hari Sabtu 16 November 2022. Bertujuan untuk melatih karakter anak lomba permainan tradisional memperebutkan piala Bupati Bantul. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat yang bercetak miring ini yaitu lomba permainan tradisional memperebutkan piala Bupati Bantul bertujuan untuk melatih karakter anak. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 38. Perbaikan penggunaan kata bercetak miring pada paragraf tersebut adalah, di sini ada kata menaiki dan juga membonceng. Kita baca paragrafnya. Sore itu, kakak hendak menemui temannya di Surabaya. Kakak memilih untuk menaiki kereta api. Nah, seharusnya ini adalah, iya betul sekali, yaitu menumpang kereta api. Kemudian, ia telah memesan tiket 1 minggu sebelumnya. Kakak berangkat sendiri ke stasiun dengan membonceng sepeda motor. Nah, membonceng ini seharusnya mengendarai, betul sekali. Nah, ini harusnya mengendarai sepeda motor. Jadi perbaikan penggunaan kata yang bercetak miring itu adalah menumpang dan mengendarai, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nah, di sini opsinya ada menyetir. Kenapa tidak menyetir? Nah, yang namanya menyetir itu adalah menyetir mobil. Seperti itu anak-anak. Kalau sepeda motor itu adalah mengendarai. Kita lanjut ke soal yang nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Paragraf deskripsi yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, di sini ada yang namanya paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi itu memiliki ciri-ciri menyampaikan apa yang terlihat pada ilustrasi. Kita cermati gambar yang ada pada ilustrasi ini. Ada 4 orang anak, 2 laki dan juga 2 perempuan. Kemudian ada botol minum di depan anak perempuan dan botol minum di depan anak perempuannya yang satu lagi. Kemudian semuanya menulis pada buku catatan masing-masing atau pada buku masing-masing. Sehingga, kita cermati option yang A. Abi, Budi, Cici, dan Dila. Di sini ada yang namanya Abi, Budi. Abi dan Budi itu anak laki-laki, Cici dan Dila itu adalah anak perempuan. Menjadi satu kelompok diskusi. Benar. Kemudian botol minum punya Cici dan Dila diletakkan di depannya. Ini ilustrasinya sesuai dengan deskripsi. Kemudian Abi dan Dila mencatat hasil diskusi di buku masing-masing. Nah, yang mencatat itu hanya 2 orang, yaitu Abi dan Dila. Kemungkinan jawaban yang A ini benar. Kemudian kita cermati opsi yang B. Namanya masih sama, yaitu Abi, Budi, Cici, dan Dila sedang berdiskusi tentang tugas IPA. Nah, di sini ada tugas IPA, sedangkan pada ilustrasi itu tidak menyebutkan tugas IPA, sehingga jawaban yang B salah. Yang C, Abi, Budi, Cici, dan Dila mengerjakan tugas bersama. Ini kemungkinan jawabannya benar. Abi dan Budi membacakan soal. Nah, pada ilustrasi yang menulis itu 2 orang, yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki. Sedangkan pada deskripsi ini diinformasikan bahwa Abi dan Budi membacakan soal. Ini salah, sehingga yang C
salah. Kemudian yang D, Abi, Budi, Cici, dan Dila sedang membicarakan tentang rasa macam-macam minuman. Nah, di sini ada tentang rasa-rasa macam minuman. Sedangkan pada ilustrasi gambar itu tidak dituliskan tentang percobaan rasa macam-macam minuman, sehingga jawaban yang D itu salah. Nah, maka sesuai dengan ilustrasi dan deskripsi, yang paling tepat itu adalah option yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 40. Perhatikan gambar berikut. Deskripsi dari gambar tersebut adalah oke. Jadi soalnya sama seperti soal yang tadi, anak-anak. Di sini ada seekor harimau, betul sekali. Nah, harimau itu memiliki 4 kaki, 1, 2, 3, dan 4. Kita cermati option A, hewan yang memiliki kaki 4 itu benar. Kemudian memiliki bulu berwarna coklat belang-belang. Kalian perhatikan, memang benar memiliki bulu berwarna coklat belang-belang. Kemudian ekornya panjang, benar memiliki ekor yang panjang. Dan berkumis, oke, ini adalah kumis dari harimau. Kemungkinan jawaban yang A itu benar. Yang B, harimau adalah hewan berkaki 4, benar, memiliki bulu berwarna coklat belang-belang, benar. Taringnya kuat dan berkumis. Nah, di sini disebutkan ada taringnya, sedangkan pada gambar itu tidak ada taring, sehingga jawaban yang B salah. Yang C, harimau adalah hewan berkaki 4, benar, memiliki bulu berwarna coklat belang-belang, benar, ekornya panjang, benar, dan kukunya tajam. Oke, di sini tidak diperlihatkan jika kuku dari harimau itu panjang, anak-anak, sehingga yang option C itu jawabannya salah. Yang D, harimau adalah hewan berkaki 4, memiliki bulu berwarna-warni, bukan memiliki bulu berwarna-warni sesuai ilustrasi. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang option A. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Perbaikan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah, cermati penggalan paragraf tersebut. Hutan mangrove disebut juga hutan bakau. Hutan tersebut merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas. Kekhasan tersebut karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Pada habitat ini hanya pohon mangrove atau bakau yang mampu bertahan hidup. Hal ini dikarenakan proses evolusi serta adaptasi yang telah dilewati oleh tumbuhan mangrove tersebut. Oke, jadi kata-kata yang perlu kita perbaiki ini adalah kata-kata yang sudah Bu Tide garis bawahi ini. Nah, yang pertama ada ekosistem. Nah, ekosistem itu seharusnya bagaimana penulisan yang benar? Ya, jadi ekosistem itu kata bakunya adalah ekosistem. Kemudian selanjutnya ada aktivitas. Nah, penulisan baku aktivitas itu adalah aktivitas. Kemudian selanjutnya ada evolusi. Penulisan kata baku evolusi itu adalah evolusi. Kemudian adaptasi itu adalah adaptasi. Oke, jadi yang benar adalah seperti ini. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang option C. Betul sekali. Oke, perbaikannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, kembali menyusun kalimat acak. Seperti yang Bu Tide sampaikan tadi, kita perhatikan optionnya, anak-anak. Oke, untuk option A, B, C, itu kalimat pertama adalah kalimat nomor 4. Sehingga ini adalah kalimat nomor 4. Siang ini Pak Andi siap-siap pergi ke kebun. Kemudian kalimat yang kedua, semua option itu adalah nomor 1. Berarti ini adalah kalimat nomor 2. Beliau hendak memperbaiki pagar kebunnya yang telah rusak. Kemudian kita perhatikan kalimat ketiga, ada yang nomor 5, ada yang nomor 2. Kita perhatikan kalimat nomor 5, sesampai di kebun ia langsung melakukan pekerjaan dengan senang hati. Sedangkan kalimat kedua, dalam perjalanan Pak Andi merasa haus karena saat itu udara sangat terik. Nah, sebelum sesampai di kebun, ini menceritakan dalam perjalanannya. Nah, sehingga kalimat ketiga itu adalah kalimat yang nomor 2. Oke, kita seleksi atau kita hapus jawaban yang kemungkinan tidak benar, yaitu kalimat yang ketiga adalah kalimat yang nomor 2. Sehingga jawaban yang memungkinkan itu adalah option C dan D. Sehingga A dan B itu salah. Selanjutnya kita perhatikan kalimat berikutnya, yaitu antara option C dan D ada kalimat nomor 3 dan 6. Kita perhatikan kalimat nomor 3, ia pun berhenti sejenak untuk minum. Kalimat nomor 6, setelah selesai minum, Pak Andi kembali melanjutkan perjalanan. Nah, karena Pak Andi merasa haus di tengah perjalanan, maka ia pun berhenti sejenak untuk minum. Sehingga nomor 3 ini adalah kalimat ke-4. Oke, dari sini kita sudah mengetahui jawabannya, anak-anak. Yaitu jawabannya adalah yang option C. Nah, untuk memastikan, kalian bisa mengeceknya kembali. Ia pun berhenti sejenak untuk minum.
Kemudian selanjutnya setelah selesai minum, Pak Andi kembali melakukan perjalanan. Sesampainya di kebun, ia langsung melakukan pekerjaan dengan senang hati. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 44. Para korban virus corona ... ke rumah sakit terdekat. Option A, dioperasi, itu bukan merupakan lengkap kalimat tersebut. Dioperasi itu artinya dibedah untuk mengobati penyakit. Kemudian yang B, diindikasi. Nah, diindikasi itu artinya mengalami tanda-tanda. Itu juga bukan. Kemudian yang C, dievakuasi, artinya dipindahkan. Kemungkinan jawaban yang benar. Yang D, ditransfusi, artinya dimasukkan obat atau dimasukkan darah. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat untuk mengisi kata yang rumpang itu adalah yang C. Para korban virus corona segera dievakuasi atau dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Kemudian soal 45, penggunaan kata yang salah dalam paragraf tersebut adalah hari ini ibu periksa ke dokter. Sesampai di sana sudah banyak pasien yang antri. Ibu mendapat giliran nomor 4. Ibu diperiksa oleh dokter. Pertama kali diukur suhu badannya menggunakan termometer. Kemudian tekanan darahnya diukur menggunakan tensimeter. Nah, penggunaan kata yang salah dalam paragraf tersebut adalah, oke, di sini sudah butuh ditandai, yaitu antri dan termometer dengan menggunakan huruf H. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B, yaitu antri dan termometer. Nah, seharusnya antri ini diganti menggunakan kata baku, yaitu antri. Dan termometer ini tanpa huruf H, yaitu termometer. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang 46. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut secara berurutan adalah tanda titik-titik. San, tanda koma, bawakan kacamata di atas meja itu. Tanda seru. Kenapa tanda seru? Karena ini adalah kalimat suruhan. Jangan sampai terjatuh. Nah, ini juga merupakan kalimat suruhan sehingga dilengkapi dengan tanda seru. Pinta Bu Ida. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk tanda bacanya itu adalah koma, tanda seru, dan tanda seru. Sehingga jawabannya yang paling tepat itu adalah yang option B. Kemudian kita lanjutkan ke soal 47. Penggunaan ejaan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah ayah membawa gula Jawa dan mides pundong saat berkunjung ke rumah Paman Doni. Nah, jadi di sini kita diperintahkan untuk melengkapi menggunakan huruf kapital. Oke, yang menggunakan huruf kapital di sini adalah ayah karena nama orang dan letaknya paling depan. Kemudian membawa gula Jawa ini adalah nama makanan, dan mides ini nama makanan. Pundong. Nah, Pundong ini merupakan nama kota yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga P ini menggunakan huruf kapital. Saat berkunjung ke rumah Paman Doni juga huruf kapital karena nama orang. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah option B, betul sekali. Nah, jadi huruf-huruf yang menggunakan huruf kapital sudah butir D berikan tanda. Kemudian kita lanjutkan ke soal 48. Perbaikan kesalahan penulisan kata pada kalimat tersebut adalah, oke, kita baca. Setelah mengakhiri karirnya sebagai atlet bulu tangkis, Ahmad memulai usaha penjualan aksesoris mobil. Nah, jadi kata-kata yang salah itu adalah yang Putri D lingkari ini, anak-anak. Nah, seharusnya penulisan karir yang benar itu adalah karir. Kemudian bulu tangkis ini bulu tangkis, yaitu ada spasinya, anak-anak. Kemudian aksesori ini tanpa S, yaitu aksesori. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, yaitu karir, bulu tangkis, dan aksesori. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang 49. Perbaikan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat yang dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah, hari ini Beno berencana tidak berangkat sekolah karena lupa mengerjakan PR. Ia pura-pura masih tidur nyenyak. Ben, seharusnya tanda koma. Bangunlah, sudah siang. Tanda seru. Kamu harus berangkat sekolah. Tanda seru. Kata ibu. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang pertama tanda koma, kemudian tanda seru, dan tanda seru. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang option C. Kemudian soal berikutnya yaitu soal yang nomor 50. Perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat yang bercetak miring adalah, nah, penggunaan huruf kapital, yaitu kita perhatikan
kepala sekolah dasar. Nah, ini kepala itu menggunakan huruf kapital, sudah benar. Kemudian selanjutnya sekolah dasar juga menggunakan huruf kapital. Ini juga huruf kapital. Ini huruf kapital karena nama sekolah. Kemudian gelar DRS. Kemudian nama huruf kapital. Kemudian gelar MPD juga huruf kapital, M titik P besar D kecil titik. Nah, jadi penulisan kapital yang benar adalah seperti ini. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, bukan. Kemudian yang B, bukan. Kemudian yang C, kemungkinan jawaban benar. Yang D, nah ini salah. Sehingga jawabannya adalah yang option C, betul sekali. Nah, jadi penulisan huruf kapital itu seperti ini, adik-adik. Oke, baiklah, demikian yang bisa Bu Titi sampaikan pada penjelasan soal ujian maupun pembahasan mengenai materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 SDMI. Semoga apa yang Bu Titi sampaikan, apa yang Bu Titi jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan soal mengenai soal ujian sekolah mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal maupun materi-materi lainnya dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Bu Titi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video pembahasan soal selanjutnya.